Dondi bilang, saya tuh pengen Pak Mel tuh omong langsung di depan saya bahwa saya iblis. Loh, ini berkaitan dengan ini pasal-pasal katanya tidak boleh. Tapi kamu merindukan saya bilang kamu iblis. Ya saya bisa tetap bilang, tapi pastikan dulu ini pasal-pasal dirubah. Saya pasti bilang. Itu bukan membenci kamu, mau tolong kamu. Kamu dijebak oleh iblis untuk mengotak-atik kitab suci kami. Begitu, bukan ini apa namanya? Bukan saya mau maki-maki kayak mulut kotor, bukan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. 2 tawarik nih. Ini TB1, ini TB2. Ya, sama-sama 2 tawarik. Oke. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Yang di TB1 berapa? 42. Nah, TB1 Ahazia berusia 42 tahun. TB2 Ahazia di 2 Tawarik 22 ayat 2 22 tahun. Direvisi. Yang rubah setan mana? Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Mel Atok beberapa waktu yang lalu sudah jelas-jelas menolak debat terbuka versus Koh Donditan. Rasa takutnya begitu nyata sehingga ia lebih memilih menghibur diri di depan jemaatnya melalui videonya dengan tudingan-tudingan murahan. Dalam video ini Pendeta Mel Atok mencoba menutupi kepengejutannya dengan mengatakan bahwa Koh Donditan itu ngawur dan Koh Donditan itu suka memutarbalikkan ayat-ayat Bible. Padahal semua orang tahu itu hanyalah bentuk pelarian sekaligus hibur diri, karena pendeta itu tidak berani berhadapan langsung dengan Koh Donditan. Retorika kosong Pendeta Mel Atok justru semakin memperlihatkan rasa gentar dan ketidakmampuannya menghadapi argumentasi logis yang dihadirkan oleh Koh Donditan. Jadi saya bukan takut sama Dondi karena Dondi pintar. Oh, Dondi ngawur. Dondi tidak paham Alkitab. Dondi memutarbalikkan Alkitab. Begitu. Jadi ini nih seperti Amsal 27 ayat 12. Bila orang bijak malapetaka, menghindar gitu loh. Dan sebenarnya saya juga kurang bijak. Tapi tim hukum saya itu yang bijak. Kalau saya tidak bijak, saya kelihatan agak bodoh, modal nekat. Saya sudah siap semua. Dan ayat-ayat seperti yang tadi tuh, setan, anjing, terkutuk, semua itu sudah siap semua. Bukan untuk menyerang pribadi, hanya untuk mau kasih tahu mereka seperti Donditan dengan penuh kasih. Hanya penuh kasihnya saya ini memang agak lain. Maksudnya mungkin ekspresi wajah saya, intonasi. Nah itu yang diragukan tim hukum saya. Mereka bilang berdasarkan ini pasal-pasal kalau kita tidak duduk bersama dan perbaiki, Pak, saya yakin Bapak Pendeta masuk penjara. Begitu. Lalu karena saya punya tim hukum bilang belum bisa dilaksanakan. Pengertian belum itu karena kalau harus dilaksanakan harus duduk bersama dulu. Ini pasal-pasal berat. Lalu menyangkut hak siar. Hak siar cuma hak siarnya Donditan gitu loh. Jadi kalau sudah hak siarnya mereka, itu kita tidak bisa ganggu gugat kalau mereka posting apa-apa. Orang mereka punya hak siar. Begitu. Kalaupun saya siaran langsung, saya hanya bisa siaran langsung, tapi hak siar tetap mereka. Dan masih banyak dalam 12 pasal surat perjanjian ini yang harus diduduk bersama dulu, direvisi dan lain sebagainya. Nah, saya jujur, saya sudah niat, walaupun saya tahu. Ya terakhir sudah sering di online seperti di Facebook, di TikTok saya, di YouTube saya tuh itu semua orang Kristen tuh menolak. Jangan Pak, sering itu. Saya minta terima kasih tapi saya tetap mau begitu. Jadi itu keputusan pribadi saya. Tapi setelah tim hukum duduk, waduh saya jadi berpikir untuk melakukan debat itu ya dengan pasal-pasal seperti ini di surat perjanjian. Begitu. Ya. Pendeta Mel Atok itu lucu juga. Pasal-pasal sederhana yang tujuannya menjaga debat agar tetap elegan malah bikin Pendeta Mel Atok dan tim hukumnya gemetar. Bayangkan, cuma diminta jangan memaki, jangan menyerang pribadi, jangan menghujat, dan jangan menista agama. Itu saja sudah jadi masalah besar bagi mereka. Artinya apa? Tanpa makian, tanpa hujatan,
Pendeta Mel Atok ibarat singa ompong, tidak ada lagi jurus-jurus pamungkas untuk menutupi kelemahan argumennya. Maka wajar kalau pasal itu langsung dianggap sebagai jebakan hukum. Ujung-ujungnya debat dibatalkan, alasan dibuat-buat biar wajah tetap kelihatan gagah di depan jemaat. Padahal publik bisa melihat jelas ketakutan itu nyata. Pendeta Mel Atok bukan mundur karena pasal, tetapi karena sadar tanpa cacian ia tidak punya amunisi. Jadi pasal debat elegan ini bukan hambatan, justru cermin yang memantulkan kepengecutan. Dan setelah saya nonton video Dondi Tan, mungkin 1 hari setelah penundaan itu, lebih tepat penundaan ya. 1 hari sebelum itu, 1 hari pas penundaan itu atau 1 hari sesudah itu, Dondi Tan langsung bikin video panjang lebar dengan gambarnya dia, gambarnya saya, Pendeta Mel Atok undur melawan anak setan, gitu, Dondi anak setan. Beliau yang bikin itu. Di situ sepanjang video itu Dondi bilang, saya tuh pengen Pak Mel tuh omong langsung di depan saya bahwa saya iblis. Loh, ini berkaitan dengan ini pasal-pasal katanya tidak boleh. Tapi kamu merindukan saya bilang kamu iblis. Ya saya bisa tetap bilang, tapi pastikan dulu ini pasal-pasal dirubah. Saya pasti bilang. Itu bukan membenci kamu, mau tolong kamu. Kamu dijebak oleh iblis untuk mengotak-atik kitab suci kami. Begitu, bukan ini apa namanya? Bukan saya mau maki-maki kayak mulut kotor, bukan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Dondi Tan. Saya punya dasar apa bilang Dondi Tan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Dondi Tan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Saya hanya mau kasih tahu, penyesat itu disebut anjing-anjing. Ya, penyesat itu disebut dengan terkutuk. Penyesat itu adalah anak dari setan, yaitu bapak segala pendusta. Pendeta Mel Atok ini unik. Waktu kamera on, dia gagah berani bilang Koh Dondi Tan itu anak setan. Tetapi giliran diajak tatap muka di arena debat, nyali langsung minggat. Katanya sih kasihan sama Koh Dondi Tan. Kasihan apanya? Yang kasihan justru jemaatnya, punya pendeta yang beraninya cuma di depan kamera, bukan di depan lawan. Lebih lucu lagi, Pendeta Mel Atok sempat janji kalau debat jadi berlangsung, dia akan tetap bilang Koh Dondi Tan itu anak setan. Faktanya debat dibatalkan, Pendeta Mel Atok ketakutan, mulutnya terkunci, tinggal video murahan yang jadi panggung pelarian. Dan setelah dicek ulang, terbukti yang merubah-rubah firman menurut Pendeta Mel Atok atau ayat Bible ternyata bukan umat Islam, bukan Koh Dondi Tan, tetapi Bible itu sendiri lewat berbagai versi. Jadi siapa yang setan, silahkan jemaatnya menilai. Pendeta Mel Atok seakan lupa, makin sering dia keluar-keluar tanpa bukti, makin jelas ketakutannya. Nyali nol, kredibilitas anjlok, tinggal sisa teriakan sumbang untuk menghibur diri. Dan gua akan buktikan nanti di depan muka dia, 2 Bible yang keluaran sama-sama LAI, ada 2 ayat yang kata-katanya berbeda, yang berubah. Yang berubah itu setan mana? Nah, yang sekarang kita lihat ya. Ini terjemahan baru tahun 74. Ya. Kita lihat ini 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Tolong bacain. Ahazia, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Oke, udah? Ya. Ini dia 2 Raja-Raja 8:26. Sekarang saya bukain 2 Tawarik. Nih, 2 Tawarik 22 baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tadi yang di 2 Raja-Raja 8:26, Ahazia usianya berapa? 22. 22. Yang ini berapa? 42. Ini Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ya, tahun berapa? 2023. Sama-sama LAI loh. Iya. Percetakan bagian Alkitab LAI. Buka yang 2 Tawarik 22 ayat 2 tadi. Yang 2 Tawarik tadi 2 Tawarik. Nah ini. Sekarang ini yang 2023 coba bandingin. Sama beda. Ini ya teman-teman ya.
biar jelas nih, sama-sama 2 tawarik. 2 tawarik nih Ini atas. TB1, ini TB2. Ya, sama-sama 2 tawarik. Oke. Baca. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Yang di TB1 berapa? 42. Nah, TB1 Ahazia berusia 42 tahun, TB2 Ahazia di 2 Tawarik 22 ayat 2, 22 tahun. Direvisi. Yang merubah saudara-saudara. setan mana? Pertanyaan saya. Ternyata di LAI ada setan ya. Lah kan menurut standarnya Melato, Yang merubah itu yang merubah-rubah firman Tuhan, Anak setan. Anak setan. Saya punya dasar apa bilang donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Lah ini 2 Bible yang berbeda, tapi penerbitnya sama, percetakannya sama, beda tahun, ayatnya bisa beda. Oke, Lah kita berarti foto. itu yang merubah anak setan mana? Gitu. Pendeta Mel Atok dengan percaya diri menuduh Kohdonditan sebagai anak setan. Alasannya sederhana, katanya siapa yang merubah-rubah firman berarti setan. Tuduhan itu dilempar dengan lantang seolah sudah menjadi kebenaran mutlak. Tetapi apa yang terjadi? Kohdonditan justru membuktikan langsung dari Bible kepunyaan Pendeta Mel Atok. Dibuka 2 versi berbeda dan ternyata di situ memang sudah ada perubahan ayat. Fakta telanjang ini tidak bisa dibantah. Yang merubah firman ternyata bukan umat Islam, bukan Kohdonditan, melainkan dari kalangan Kristen sendiri. Nah, kalau pakai logika Pendeta Mel Atok sendiri, yang suka merubah firman adalah setan, maka siapa yang setan di sini? Publik tentu bisa menilai tanpa perlu diajar. Ironinya, setelah bukti ini ditampilkan, Pendeta Mel Atok malah bungkam, mundur dari debat dan memilih bersembunyi di balik video murahan. Jadi jelas, tuduhan anak setan yang dia keluarkan ternyata bukan senjata, tetapi bumerang yang menghantam balik. Pendeta Mel Atok bukan hanya terbukti pengecut, tapi juga menjatuhkan kredibilitasnya sendiri di depan jemaatnya. Sungguh tragis, setan yang ia tuduhkan ternyata cermin yang sedang memantulkan wajahnya sendiri.